bulan Rajab atau Recep. Maka yang 3 ini berturut-turut. Nah, kita memasuki bulan yang ketiga di bulan Haram yang berkaitan dengan Idul Adha. Salah satu adalah rangkaian rukun Islam yang kelima. Maka mereka yang sudah berangkat saat ini arba'in, melaksanakan arba'in di Madinah berjamaah di Masjid Rasul Nabawi sebanyak 8 hari, berarti 8 kali 5, 40 waktu. Selanjutnya mereka meninggalkan Madinah menuju ke Makkahul Mukarramah. Bagi yang mengambil haji tamattu langsung umroh. Bagi yang ifrad mereka menunggu setelah beres haji baru melaksanakan umroh. Maka yang mengambil tamattu adalah melaksanakan umroh dulu sambil menunggu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Bagaimana dengan kita yang nggak kemana-mana? Paling kita disunahkan tarwiyah Arafah tanggal 8, tanggal 9 sunah puasa. Jangan puasa tanggal 10, 11, 12, 3 karena itu hari tasyrik. Kenapa nggak boleh puasa? Karunya kamu masjid kebo, masjid sapi, masjid embek, bisi kebo anunya nyateges tusukan mah siapkeun bae sanajan can menang kupon. Ya. Nah, terkait dengan tarwiyah itu apa? Harus kita paham syariat-syariat yang terjadi baik itu dalam umroh, dalam haji atau dalam lebaran. Idul Fitri jelas, Idul Adha jelas. Idul Adha namanya hari raya nyembelih. Disebut Idul Kurban, itu sama, dua-duanya bahasa Arab. Kurban bahasa Arab, kemudian Adha bahasa Arab, tapi maknanya beda, tujuannya sama. Kalau kurban adalah bentuk pendekatan, qoroba yaqrobu kurban, taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara bagaimana dekat kepada Allah, takarrub kepada Allah dengan berkorban, udhiyah berarti menyembelih kambing itu. Maka disebut adha menyembelih. Kurban sama, kurban artinya tujuan, adha artinya media. Di mana melalui pemotongan itu orang pengen dekat kepada Allah. Dan ini kalau dibandingkan dengan aslinya yang diperintahkan kurban, jauh bagaikan langit dan bumi antara kita dengan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh beda? Karena Nabi Ibrahim mah disuruh potong anak. Enggak kami mah tanpa disuruh dipotong-potongin tiap hari. Bahkan Nabi Ibrahim makan itu nunggu orang banyak. Sampai 5 kilo dia berjalan nyari orang yang belum makan. Kenapa begitu jauh? Karena penduduknya jarang, rumahnya jauh. Ya kalau di Jakarta nggak usah 1 RT, 2 detik, nggak usah kilo-kiloan. Kalau mau ngajak makan mah, iya 1 RT udah kuat, nggak kayak itu. Belum yang kontraknya, belum yang ilegalnya, belum yang pokoknya banyak. Ya, cuman kelihatan sedikit itu di Jakarta kalau lagi ngaji. Sedikit, kayak sepi. Tapi kalau misalnya ada bansos, ramai keluar kami. Ya kan? Kalau ada sesuatu maling motor, gua make up. Maka lamun hayang rame, coba kau tak jam 3 ada, kayak rame ya. Jam 3. Nutiwa ka masjid kan pasti ka masjid hayangnya osasi wadah. Oh, cek kau tak aing mah lainnya ngajak maka masjid bener ya. Begitu ya. Intinya seperti itu. Maka Nabi Ibrahim disuruh langsung. Kenapa? Karena dulu ketika dia belum punya anak,
Dia selalu disanjung-sanjung, dipuja-puji oleh manusia. Ibrahim begitu baik, dia punya kambing dipotong, sapi dipotong, dibagikan sama orang-orang. Begitu ditanya, wahai Ibrahim, begitu baik hatimu, kamu tiap hari memberi makan. Kata Nabi Ibrahim, justru aku bercita-cita ingin memberi makan sealam jagat raya. Makanya meminta Nabi Ibrahim kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk bisa memberi makan kepada orang yang ada di alam dunia. Nah, Allah nggak mungkin. Kalau salam dunia mah cuma begini aja. Kalau memang mau ngasih makan orang salam dunia, nanti Jibril membawa kapur barus dari surga, bawa ke atas gunung, kemudian taburkan di atas gunung, biar terbang kemana-mana. Itu wasilah engkau memberikan makan, tapi bukan berbentuk nasi dan daging, bahan yaitu garam. Jadi garam yang ada di dunia itu adalah kapur barus dari surga yang ditebarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu Nabi Ibrahim disanjung, bukan cuma di kalangan manusia, tapi di kalangan para malaikat. Kata Nabi Ibrahim, jangankan sapi, jangankan onta, jangankan kambing, anak pun jika diperintah oleh Allah, saya korbankan. Tuh. Berhubung waktu itu belum punya anak. Bayangkan, Nabi Ibrahim rumah tangga puluhan tahun sampai 140 tahun, kemudian istrinya sampai 90 tahun baru dikasih anak. Siti Sarah umur 80 tahun baru hamil. Coba mulai di jembatan besi, nini 90 tahun hamil, rame media, wartawan di mana-mana berebut. Ada apa? Ada orang hamil umur 100 tahun. Di mana? Di jembatan besi itu rame tuh. Makanya Nabi itu ketika didatangi istrinya Siti Sarah oleh malaikat Jibril memberi informasi wahyu mempunyai anak, dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Lucu. Wahai Jibril, masa iya aku yang sudah tua begini mau punya anak? Tidak ada yang mustahil. Jika Allah yang berkehendak, jika Allah yang punya keinginan, apa yang tidak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun hamil. Makanya begitu lahir anaknya dikasih nama Ishak. Kenapa disebut Ishak? Karena waktu nerima wahyu dia tertawa terbahak-bahak, maka artinya Ishak. Berbeda dengan istrinya lagi yang satu namanya Hajar. Begitu menikah tokcer langsung hamil. Dulu kan begitu istrinya, Kakanda silahkan nikah supaya punya keturunan. Neng ridho, tapi dengan membantu kita aja, siapa aja. Begitu aja dinikahi langsung hamil, ternyata Siti Sarah cemburunya karena dia lama nggak dikasih anak, kok ini mah baru nikah langsung tokcer. Tuh. Makanya Nabi Ibrahim ditegur, begitu udah punya anak Pak, ini di malam tanggal 8 namanya Tarwiyah, supaya kita tahu kenapa sih Tarwiyah, apa sih artinya Tarwiyah? Diambil daripada penglihatan lewat impian. Kalau dalam ilmu sorok kan royah, marwan, royatan, liyatan, maka disebutnya ada tarwiyah, penglihatan. Begitu dia melihat dalam mimpi, ternyata dalam impian sebagai teguran. Mana? Ini Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, ini Allah yang cerita. Tadi malam ayah mimpi bahwa di dalam mimpi menyembelihmu. Pikirkanlah anakku bagaimana pendapatmu. Coba kalau sekarang kita punya anak, ceng tadi heran pak terpenting aing ngimpi bahwa dia kau ini benci, ya aing teu melimpe teu boga duit, dia aja sholat tilok ngaji tolak mun dikorbankeun ku aing. Cek anak, "Beuy, bapak bego." Lapor ka Kapolsek di urusan aja. Stres dengan bapak, ndek wajib
Ini makan Nabi, bukan kita. Bagaimana jawaban Nabi Ismail ketika anaknya jelas mau ibaratnya menyembelih dia? Apa dia takut? Apa dia kabur? Tidak. Nabi Ismail santai menjawab, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah aku tidak akan lari, tidak akan ibaratnya marah. Aku rela, ridho. Ini demi kepentinganmu dengan Allah, maka kau akan menemukan aku termasuk orang yang soleh. Ditanya istrinya, Hadar, di mana ini anak kita? Oh, nggak apa-apa suamiku. Kalau memang itu perintah Allah, silahkan. Coba orang ngomong ke pemajikan orang. Maka dia sieta, jauh gawean. Nyatu baik ngerokok baik aduh aturan itu kalau tak temukan duit terbeli baik kurang korban baik saya tak bunga pemajikan bapak belum mandinya ayo pasera suami istri cek pemajikan bapak mata kerana itu ngerasa tuh ayo nyeri gitu lah ngalahin nyeri kayak modal sikil hamil anak ribut kita mah. Kenapa? Karena pasti orang tua itu yang namanya ibu, sekalipun anak salah tetap dibela. Dia terus diajak tuh. Dibela. Seburuk apapun anak tetap mengadunya kepada ibu. Maka wajar kalau nanti anaknya usaha kemudian sukses ngiriman di bapak pasti karena ibu. Bener tuh? Bener. Cek bapak nanti mengirimkan kamar dia baik. Aing itu lah. Ngerokok doang. Mak beli beras, beli minyak, beli kafe, ada harga kafe. Bener tuh. Kita sebagai bapak, sebagai suami nggak usah cemburu, nggak usah iri. Walaupun iriminnya sama istri, tetap yang menikmati mah semua. Perempuan mah mun ngaji ge beda jeung bapak-bapak. Ibu-ibu mah yang ngaji di mana-mana, menang melihat. Asal diberi jauh, tidak ingat kesalahan kantongan ke atas. Diberi jeruk, diberi salad, diberi roti, ingat ke anak, masuk ke atas. Atau orang mau main habang baik, mau mikiran berkah, itu beda. Iya, orang jalan-jalan, balik mau beli nenang orang berjarak, tapi ibu-ibu jarak pasti, kampung diberi. Masya Allah, segala macam dodol dibeli, kaopak-opak kabeh dibeli, ranginan dibeli, Masya Allah. Ya, ingat baik kasalah lagi ya supaya salakina ulah mamaran karena ditinggal. Nah, bagaimana jawaban Nabi Ismail? Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Kau akan temui aku termasuk orang yang sholat. Maka Sarah setuju. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berangkat. Kemana? Ke Mina. Nah sekarang Mina itu tempat lempar jumroh, lempar batu. Dulunya lempar setan. Nabi Ibrahim melempar setan karena mengganggu. Setan datang menyerupai manusia, melarang Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail dengan alasan tega bahwa hewan saja sayang sama anak. Kenapa kamu tega mau membunuh anak? Tapi Nabi Ibrahim kuat imannya, dilempar itu setan pakai batu sampai 3 kali. Makanya ada 3 tubuh, ya, tubuh wusta, tubuh ula, tubuh akobah. Maka disebut lempar jumrotil ula, jumrotil wusta kedua tengah, jumrotil akobah yang ketiga. Ya, makanya sekarang dalam ibadah haji dijadikan wajib lempar jumroh, bukan rukun tapi wajib. Artinya orang yang haji tidak lempar jumroh tetap sah hajinya, tapi dia wajib bayar dam, wajib bayar kifar. Beda dengan wukuf. Kalau wukuf tanggal 9 di Arafah rukun, karena itu merupakan puncak daripada ibadah haji. Kata Nabi, Al-Hajju Arafatu, ibadah haji puncaknya di Arafah. Jadi siapa saja yang ke Mekah tidak wukuf di Arafah, batal hajinya. Walaupun sakit tetap gotong baik ke Arafah.
Mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia berdaya atau tidak berdaya, kalau masih ada nyawa, bawa tetap gotong dudukan di Arafah, karena itu adalah puncak daripada ibadah haji. Lalu bagaimana dengan kita? Maka kata Nabi, al-jum'atu hijjul fuqara. Bagi kita yang fakir, belum ada nasib ke Mekah, belum haji, maka gantilah dengan tetap istiqomah sholat Jumat, karena Jumat menggantikan haji. Jangan sampai haji enggak, Jumatan enggak. Jadi kita ruginya dua kali. Itu ya. Nah, begitu selesai tanggal 8 mimpi, diberikan informasi tanggal 9 berangkat, tanggal 10 disembelih. Begitu Nabi Ibrahim sudah diukur lehernya dengan pisau yang tajam, dengan dibalut dengan kain putih, kain kapan, ditutup matanya. Begitu Nabi Ibrahim mau menggeser leher Ismail, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu taqarruban ilallah an adbaha, maka malaikat Jibril diperintah oleh Allah. Apa kata Allah? Wa faddainahu bidabhin adzim. Wahai Jibril, bawa ini domba, tukarkan dengan Ismail. Begitu digeser behet Nabi Ismail, dibawa, ditukarkan dengan domba yang mengeluarkan darah, bukan leher Ismail, tapi leher domba. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Coba kalau pada waktu itu yang keluar darah Ismail, yang disembelih Ismail, kemudian diwariskan ke kita, tiap bulan lagi tiap tahun korban, apa yang terjadi? Termasuk lu ilham, kalau masuk bulan ilham sih lu kabur. Cek mana tuh sih, tapi tak mau gawe tak korban kabur. Maka setiap datang tanggal 9-10, andai kata ini terjadi di Nabi Ismail, pasti kita setiap punya anak laki-laki kabur. Kamu ini jangan kemana sih? Bisik dipakai kurban, masya Allah. Tapi kan ini mah cuma kambing kita mah. Bahkan kita mah nyicil, sekarang mah ada kolektif. Bagaimana ini orang 7 orang boleh 1 tahun, andai kata nggak lunas 1 tahun, jangan diambil duitnya, sambungkan untuk tahun yang akan datang, karena udah datang kita niat. Kalau tidak, punya utang dosa kita. Hal insanu bitakdir, kita hanya sekedar berusaha, tapi yang punya ketentuan adalah Allah Subhanahu. Maka kata Nabi, man wajada sa'atan, barang siapa yang kaya raya, ada duitnya, punya duitnya untuk beli sapi, untuk beli kambing, falam yudohi, tapi tidak mau berkorban karena hoax, karena sayang, fala yaqrabana musholana, jangan menginjakkan kaki di tempat sholat. Paliyamud Yahudian atau Nasranian, maka orang tersebut di kematiannya akan menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani. Na'udzubillah min. Hadis ini ancaman bagi orang yang mampu tapi pura-pura tidak. Kalau benar tidak mampu, ya nggak ada masalah, nggak ada ancaman, karena memang hukum kedudukan kurban adalah sunnah muakkad. Tapi kita adalah bertujuan tadi, pertama hablum minallah, ingin dekat dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas, sosial dengan sesama manusia. Gara-gara orang bertobat, alhamdulillah tetangganya alhamdulillah. Terus pokoknya haram aja tusukan melipet gampang. Tidak mampu kadawe kontak sapi, tidak mampu sapi mbek kita mampu bebek hente hayam kita mampu atau dongna bunga dongna hente korban perasaan. Itu terakhir itu ya. Jadi harapan saya, doa saya, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Musola sehat, banyak rezeki, bisa korban waktunya, insya Allah. Ini tentu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena rada terlambat lantaran banyak sekali hal-hal pengajian begitu padat. Padahal saya cuma 15 menit maksud nggak pernah ngaji
1 jam. Gak pernah cara mahal sering. Kita mau ditambahan ongkosnya. Ya kalau ngaji mah ulah bawa sanajan kurang panjang kasus sapotong menit pendek kasus kabeh. Bener tuh. Nah intinya mah begitu. Yang penting intinya mah masuk bisa diamalkan, walaupun tidak diamal tetap kata Nabi khairun min ayyusalli al-rakaatin. Ngaji mah tidak ada tanding, tidak ada banding. Mau bawa pulpen, mau tidak, mau nulis, mau tidak, tapi kalau dihitung lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini luar biasa. Ya, insya Allah karena memang saya bahas ini lantaran Jumat nggak kebagian jadwal yang lain. Nah kalau Jumat lagi kita harus lewat. Gitu. Makanya sekarang nggak bahas kurban karena Jumat besok mah bukan pilihan saya. Waktunya keburu habis. Nah ini saja. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala bi sahabat Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.